Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai metode analisis rangkaian. Ada dua metode, yaitu analisa node dan mesh. Oke, outline hari ini adalah yang pertama kita akan mempelajari tentang analisa node, kemudian analisa mesh, dan ditutup dengan latihan. Nah, ada beberapa metode analisa rangkaian yang akan kita bahas di semester ini, yaitu analisa node, analisa mesh, kemudian metode Thevenin, Norton, dan superposisi. Nah, kali ini kita akan membahas dua metode dasar terlebih dahulu, yaitu analisa node dan mesh yang menggunakan hukum Kirchhoff sebagai dasar analisa. Oke, jadi untuk analisa node, dia didasarkan pada KCL atau Kirchhoff Current Law, yaitu hukum Kirchhoff tentang arus, di mana menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke dalam sebuah node akan sama dengan jumlah arus yang keluar pada node tersebut. Nah, untuk metode analisanya ada 3 langkah dasar. Yang pertama kita harus menentukan posisi ground, kemudian kita tentukan titik node-nya, baru kita menerapkan KCL, yaitu di node tersebut kita analisa berapa jumlah arus yang masuk dan berapa jumlah arus yang keluar. Untuk lebih memahami, akan saya contohkan langsung di sebuah rangkaian. Misalnya, saya punya rangkaian seperti ini. Jadi ada 3 buah resistor, yaitu resistor 5 ohm, 10 ohm, dan 2 ohm. Kemudian ada 2 buah sumber, yaitu sumber 20 volt dan sumber 8 volt. Nah, pertama kita sesuai dengan langkah pengerjaan. Yang pertama kita harus menentukan posisi ground. Nah, biasanya ground itu ada di titik paling bawah dari rangkaian. Jadi di tempat di mana paling banyak branch atau paling banyak cabang yang terhubung. Jadi kalau di rangkaian ini, ground-nya ada di bawah. Jadi di sini adalah ground. Kemudian kita akan menentukan node di dalam rangkaian. Nah, node itu sebenarnya adalah interkoneksi antara beberapa branch. Nah, di sini karena kita akan menganalisa node di mana kita akan cek arus yang masuk dan arus yang keluar, maka akan kita cari titik di mana tempat pertemuan arus-arus yang berbeda. Jadi sebenarnya kalau di contoh yang kemarin, maka titik ini saya anggap ini titik X dan ini titik Y itu adalah node karena dia adalah titik interkoneksi antara dua cabang, yaitu cabang 20 volt berisi elemen 20 volt dan cabang yang berisi elemen 5 ohm. Sama halnya dengan di titik Y, yaitu cabang 8 volt dengan cabang 2 ohm. Nah, akan tetapi di analisa node ini, kita akan mencari titik di mana arusnya yang masuk atau yang keluar di dalam titik itu adalah berbeda-beda. Kalau dirangkai seperti ini, maka si 2 ohm ini terlihat dia akan seri dengan yang 8 karena arusnya akan langsung mengalir dalam satu jalur. Sehingga kita akan mengabaikan node X dan node Y. Nah, yang kita anggap sebagai node itu adalah yang arus-arusnya berbeda. Jadi ketika arus yang masuk, dia akan dipecah. Yaitu di rangkaian ini adalah di titik ini. Saya anggap ini adalah node X. Nah, di titik X ini ada 3 buah cabang, yaitu yang sebelah kiri, yang ini, kemudian yang sebelah kanan, dan yang bawah. Nah, sekarang kita akan menentukan arah arusnya. Oke, jadi arah arus kalau dia tidak diketahui arahnya di dalam soal itu sebenarnya terserah kita, tergantung yang melakukan analisa karena nanti dalam perhitungannya arah arus itu akan diperhitungkan. Oke, jadi saya anggap misalnya di titik X ini ada arus yang masuk
di sebelah sini adalah I1. Kemudian di sini I3 dan di sini I2. Oke, nah setelah menentukan node, kita akan menerapkan prinsip KCL pada rangkaian. Oke, di titik X, kita akan analisa bahwa jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Arus yang masuk ke titik X itu adalah I1, kemudian yang keluar adalah I2 ditambah dengan I3. Nah, karena ini arusnya belum kita ketahui, kita hanya tahu dia punya dua sumber tegangan. Kita akan mencari arus sesuai hukum Ohm. Nah, arusnya akan dinyatakan dengan V per R, di mana V itu berasal dari tegangan yang lebih positif ke tegangan yang lebih negatif. Jadi arus itu sebenarnya akan mengalir dari tegangan yang lebih positif ke tegangan yang lebih negatif. Jadi tegangan yang lebih positif adalah asalnya, maka V-nya adalah V asal dikurangi V tujuan dibagi dengan R yang dilewati. Oke, misalnya di I1, untuk mempermudah kita beri nama dulu di rangkaian ini. Ini adalah V1, R1, R2, R3, dan V2. I1 arahnya masuk ke node X, maka kita bisa tahu bahwa yang sebelah kiri itu akan lebih positif daripada yang sebelah kanan. Jadi kalau arus di beban itu jalannya dari kutub positif ke negatif. Berarti asalnya dari mana? Tegangan asalnya adalah V1. Kemudian dikurangi dengan tegangan tujuan. Tegangan tujuannya di sini X. Berarti Vx. Dibagi dengan R yang dilewati adalah R1. Jadi I1 arahnya masuk ke node X. Tegangan asal, yaitu tegangan sebelumnya, 5 ohm, yaitu 20 volt ini, dikurangi dengan tegangan node X, kita belum tahu, dibagi dengan R1, R yang dilewati, yaitu 5 ohm. Nah, sekarang kita punya I2, asalnya dari node X menuju ground. Berarti I2 adalah Vx, I2 adalah Vx, tujuannya ground, min 0, dibagi dengan R yang dilewati, yaitu R2. Ditambah dengan I3. I3 arahnya keluar dari node X, berarti asalnya adalah Vx. Nah, tujuannya adalah di beta ini. Di sini tegangannya adalah V2, berarti Vx min V2 dibagi dengan R yang dilewati, yaitu R3. Maka Vx-nya ini kita belum tahu, per R2-nya adalah 10 ohm. Ditambah dengan Vx-nya min V2-nya 8 volt, dibagi dengan R3-nya 2 ohm. Oke. Kemudian kita akan samakan penyebutnya. 20 min Vx per 5 sama dengan 10. Berarti ini adalah 5 Vx min 40 volt. Kita bisa coret, kemudian dikalikan silang. 40 min 2 Vx sama dengan Vx 6 Vx min 40. Pindah ruas, berarti ini 80 sama dengan 8 Vx. Vx-nya adalah 80 dibagi 8, 10 volt. Oke, Vx-nya 10 volt dari rangkaian ini. Oke, misalnya di sini kita akan mencari semua arus yang lewat di cabang, yaitu I1, I2, dan I3. Kita sudah tahu Vx-nya adalah 10 volt. Vx-nya tadi adalah 10 volt. Saya gambar lagi.
saja rangkaiannya. Oke, kita sudah tahu bahwa Vx-nya 10 volt, kemudian kita diminta untuk mencari I1, I2, dan I3. Maka Vx kita tahu di sini adalah 10 volt. Ini adalah ground. I1, I2, I3. Oke, I1 tadi asalnya dari 20 volt. Tujuannya Vx dibagi dengan R yang dilewati. Berarti 20 min Vx-nya 10 volt per 5. 10 per 5 yaitu 2 ampere. Nah, I2 asalnya dari Vx. Tujuannya ground yang dilewati 10 ohm. Vx-nya 10 volt dibagi 10 yaitu 1 ampere. Nah, I3 asalnya dari Vx, tujuannya ke 8 volt. Berarti min 8 dibagi yang dilewati yaitu 2 ohm. Vx-nya 10 min 8 per 2. 1 ampere. Jadi ini adalah arus yang mengalir di dalam rangkaian. Kita selesaikan dengan metode analisa node. Jadi langkahnya pertama kita harus tentukan dulu ground-nya di mana. Biasanya ground ada di bawah yang menghubungkan paling banyak branch. Kemudian kita tentukan node-nya dulu. Nah, cara menentukan node itu kita pilih di mana dia di node tersebut arus yang masuk atau yang keluar itu bervariasi. Jadi kalau kita pilih titik beta itu tidak akan bervariasi karena yang mengalir sama arusnya di titik beta. Sama juga di titik alfa. Jadi kita pilih titik di mana percabangan arusnya itu bervariasi, yaitu di sini kita pilih di node X. Kemudian kita lakukan analisa sesuai dengan hukum Kirchhoff, yaitu jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar di titik tersebut. Jangan lupa bahwa kalau kita belum tahu arusnya, maka dia bisa dicari dengan hukum Ohm, yaitu I adalah V per R. Sesuai dengan arah arusnya, yaitu I-nya bisa dicari dengan tegangan asal dikurangi dengan tegangan tujuannya dibagi dengan hambatan yang dilewati. Maka dari itu, kita harus menentukan arah arusnya terlebih dahulu. Jadi arah arusnya boleh terserah. Kalau misalnya ini arah arusnya dibalik ke sebelah kiri, berarti tegangan asalnya adalah Vx. Tegangan tujuannya adalah V1. Seperti itu. Oke, jadi itu adalah analisa node. Nah, sekarang kita akan menuju ke analisa mesh. Kalau analisa node menggunakan hukum Kirchhoff tentang arus, yaitu jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Kalau analisa mesh, dia menggunakan hukum Kirchhoff tentang tegangan, yaitu jumlah tegangan pada loop tertutup akan sama dengan 0. Nah, langkahnya yang pertama kita harus menentukan loopnya dulu. Ada berapa loop, kemudian arah loopnya kemana. Kemudian kita terapkan prinsip hukum Kirchhoff itu pada masing-masing loop. Jadi jumlah tegangannya sama dengan 0 di loop tersebut. Kemudian kita akan mencari arus yang mengalir pada loop tersebut. Oke, dengan rangkaian yang sama, jadi rangkaian ini sama dengan rangkaian yang ada di analisa node. Kita akan mencari nilai arus di rangkaian ini dengan menggunakan analisa mesh. Oke, pertama, sesuai langkah-langkahnya kita harus menentukan loop dulu. Nah, loop itu adalah jalur tertutup di dalam sebuah sirkuit. Nah, di sini kita bisa pakai dua buah loop. Saya menggunakan arah loopnya searah dengan jarum jam. Jadi yang ini loop 1,
Yang ini loop 2. Pada loop 1 yang mengalir adalah I1. Pada loop 2 yang mengalir adalah I2. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita harus menerapkan prinsip hukum Kirchhoff pada loop tersebut. Oke. Jadi pada masing-masing loop, ini loop 1. Jumlah tegangannya kan sama dengan 0. Kita kasih nama dulu. V1, ini R1, R2, R3, yang ini adalah V2. Arus yang mengalir di arus yang mengalir di loop 1 adalah I1, arahnya searah dengan jarum jam. Arus yang mengalir di loop 2 adalah I2, arahnya juga searah dengan jarum jam. Oke, di sini kita punya hambatan. Kalau kita cari tegangannya, V adalah sesuai hukum Ohm, V adalah I dikalikan R. Berarti di sini adalah V-nya hambatan pertama. Kemudian ditambah dengan V-nya hambatan kedua. Kemudian kita bertemu dengan kutub negatifnya V1. Berarti min V1 sama dengan 0. Oke, perlu diingat bahwa di sebuah rangkaian arus itu mengalir di hambatan dari kutub positif ke negatif. Berarti ini positifnya, yang ini negatifnya untuk R1. Untuk R2 berarti positifnya di atas, negatifnya di bawah. Nah, untuk R3 positifnya di kiri, negatifnya di sebelah kanan. Oke, kita ketemu VR1. VR1 adalah I dikali R. I yang mengalir di R1 adalah I1. R-nya R1. Ditambah dengan VR2. Nah, VR2 ini dialiri dua buah arus, yaitu I1 dan I2, yang arahnya berlawanan. Jadi ini R2. Kalau dilihat dari loop yang pertama, oke, jadi ini R2, I1 arahnya ke bawah. I2 arahnya ke atas. Jadi arus yang mengalir di R2 itu adalah selisih dari I1 dan I2. Kita harus lihat loopnya. Kalau kita menganalisa loop 1, berarti arahnya sesuai dengan arahnya loop 1. Maka I1-nya lebih positif dari I2. Jadi yang di loop 1, I-nya adalah I1 min I2 yang mengalir di R2. Kemudian di sini kita bertemu dengan kutub negatifnya V1 min V1 sama dengan 0. I1 kita cari, R1-nya 5 ohm ditambah dengan I1 min I2, R2-nya 10 ohm min 20 volt sama dengan 0. 5 I1 plus 10 I1 min 10 I2 sama dengan 20. Berarti ini adalah 15 I1 min 10 I2 sama dengan 20. Kita punya persamaan pertama. Di loop kedua, kita cari juga sigma V-nya sama dengan 0. Nah, kita ketemu plusnya R3, berarti plus VR3. Ketemu kutub positifnya V2 plus V2. Dan kita ketemu kutubnya. Dan kita ketemu tegangannya R2. Oke, jadi kalau di loop 1, arusnya I1 kita anggap lebih positif daripada I2. Kalau di loop 2, kita anggap bahwa I2 itu lebih positif dari I1.
Jadi untuk arah arus di R2 itu positifnya di bawah, negatifnya di atas. Oke, karena arusnya I2-nya mengalir dari bawah ke atas. Jadi kita ketemu plus VR2 sama dengan 0. VR3 itu adalah arus yang lewat di R3 yaitu I2 dikalikan dengan hambatan yang dilewati R3 ditambah dengan V2, kemudian kita punya VR2. Di sini I2-nya kita anggap lebih positif daripada I1. Berarti arusnya selisih antara I2 dan I1. I2 min I1 dikali R2 sama dengan 0. Jadi bedanya di titik yang tengah. Kalau kita menganalisis loop 1, maka arus yang searah dengan loop itu kita anggap lebih positif. Kalau kita menganalisis di loop 2, maka arus yang searah dengan loop 2 kita anggap yang lebih positif. Oke, jadi I2-nya kita cari. R3-nya 2 ohm, ditambah V2-nya 8. Kita cari I2 min I1 dikali R2-nya 10. Berarti adalah 2 I2 plus 10 I2 min 10 I1 sama dengan min 8. Berarti dia adalah 12 I2 min 10 I1 sama dengan min 8. Ini persamaan kedua. Nah, di sini kita punya dua persamaan. Jadi untuk metode MES, kita harus punya jumlah persamaan, itu harus sama dengan jumlah variabel yang dicari. Jadi kalau kita mau cari I1 dan I2, berarti kita punya dua variabel yang akan kita cari. Maka jumlah persamaannya minimal ada 2. Jadi jumlah loopnya di sini kita pakai 2. Oke, tadi persamaan 1. 15 I1 min 10 I2 sama dengan 20. Persamaan 2. 12 I2 min 10 I1 sama dengan min 8. Oke, supaya lebih mudah mengamati, kita pindah posisinya. Min 10 I1 plus 12 I2 sama dengan min 8. Nah, di sini kita bisa mencari I1 dan I2. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah eliminasi, kemudian substitusi, atau kita bisa pakai matriks. Kita coba yang eliminasi, yang paling sederhana. Oke, dari dua persamaan ini kita lakukan eliminasi. Kita akan mengeliminasi I1. Berarti ini harus disamakan, 15 sama 10. Kalau ini 30 I1, berarti ini dikali 2, min 20 I2, sama dengan 40. Yang kedua, min 30 I1, berarti ini dikali 3, 36 I2, sama dengan min 24. Kita plus supaya I1-nya 0. Berarti ini kita nolkan I1. Maka ini tinggal 16 I2 akan sama dengan 16. Maka I2-nya adalah 1 ampere. Kemudian kalau kita sudah ketemu I2 sama dengan 1 ampere, kita bisa lakukan substitusi ke dalam salah satu persamaan ini
Atau kita bisa lakukan eliminasi yang kedua, yaitu kita samakan dulu pengalinya I2. Misalnya saya lakukan substitusi ke persamaan pertama. Oke, berarti ini adalah 15 I1 min 10 I2-nya adalah 1 sama dengan 20. 15 I1 min 10 adalah 20, 15 I1 30, maka I1-nya adalah 2 ampere. Oke, sekarang kita sudah ketemu bahwa I1 di sini 2 ampere. Kemudian I2 yang ada di sini adalah 1 ampere. Jadi tadi loopnya kita seperti ini arusnya I1, yang ini arusnya I2. Kemudian kita perlu cari adalah I yang mengalir di 10 ohm. Nah, I yang mengalir di 10 ohm itu tergantung pada pengaturan arah arus yang kita gunakan. Kalau misalnya di 10 ohm ini arah arusnya ke bawah, maka berarti dia ikut ke loop I1. Berarti I1-nya kan lebih positif daripada I2. Jadi arus yang di 10 ohm itu I1 min I2. Itu 2 min 1. 1 ampere. Ini berarti jika arah arusnya ke bawah. Tetapi jika kita set arusnya itu arahnya ke atas, maka I yang 10 ohm itu akan ngikut ke loop 2. Jadi I2-nya dianggap lebih positif dibandingkan dengan I1. Maka I yang 10 ohm itu adalah I2 min I1. Yaitu 1 min 2. Min 1 ampere. Ini jika arah arusnya ke atas. Oke, jadi nilainya sama-sama 1 ampere. Cuma kalau ikut yang loop 2, yaitu kita set arah arus di 10 ohm itu ke atas, maka nilai arusnya negatif. Kalau kita set arah arus di 10 ohm itu adalah ke bawah, berarti nilainya adalah positif 1 ampere. Dua jawaban ini benar, tergantung pada arah arus yang diset di dalam rangkaian. Oke, jadi itu adalah cara pengerjaan untuk metode node dan mesh. Kemudian kita coba latihan beberapa soal. Yang pertama, saya punya rangkaian seperti ini. Kita harus menentukan nilai I, sudah diset bahwa arah I-nya ke bawah. Dan dia diminta untuk menyelesaikan dengan analisis node. Oke, langkah pertama kita tentukan dulu ground-nya. Biasanya ground ada di bawah. Berarti di sini saya set titik ini adalah ground. Kemudian langkah kedua kita harus menentukan node dengan paling banyak variasi arus. Jadi di sini percabangannya kita bisa cari, ini misalnya adalah node A, yang ini adalah node B. Kemudian kita lakukan analisa hukum Kirchhoff tentang arus di dua node tersebut. Misalnya kita mulai dari node A. Arus yang masuk akan sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuk ke node A, kita kasih nama dulu, ini adalah I1, yang ini I2, yang ini I. Kemudian karena yang arus di 8 ohm itu tidak ada arahnya, kita bisa set arah arusnya sesuai dengan keinginan kita, mau dari A ke B atau sebaliknya dari B ke A. Misalnya
arus yang di 8 ohm itu adalah dari A ke B, berarti ke kanan, I3. Kemudian yang ini ke bawah, I4. Ini R1, R2, R3. Oke, arus yang masuk ke node A. Yang masuk ada I1 saja. Kemudian yang keluar I2, I3, dan I. Oke, I1 nilainya 4 ampere. I2-nya 7 ampere. I3 kita harus cari dengan V per R. Tegangannya di 8 ohm ini. Jadi sesuai arahnya, karena arahnya dari kiri ke kanan, maka asalnya I3 itu dari VA, tujuannya ke VB, dibagi dengan R yang dilewati R2, ditambah dengan I. I itu asalnya dari VA, tujuannya ke ground, dibagi dengan R yang dilewati R1. Berarti ini adalah 7 plus VA min VB per R2-nya 8 ditambah dengan VA per R1-nya 4. Oke, ini bisa pindah ruas. Min 3 sama dengan VA min VB. Kita samakan penyebutnya sekalian. Berarti ini plus 2 VA per 8. Jadi 4 jadikan 8. Maka VA-nya dikali 2. Sehingga min 24 akan sama dengan 3 VA min VB. Oke, kita punya persamaan pertama. Oke, kemudian itu ada di node A. Kemudian kita cari di node B. Di node B, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Yang masuk di node B adalah I2 sama I3. Yang keluar adalah I4. Oke, I2 7 ampere. I3 asalnya dari VA, tujuannya VB, R-nya R2. I4 asalnya dari VB, tujuannya ke ground, yang dilewati R3. Oke, maka ini menjadi 7 plus VA min VB per R2-nya 8 sama dengan VB per R3-nya 12. Oke, kita pindah ruas dan disamakan penyebutnya. VA min 3 VB min 2 VB sama dengan min 7. Oke, tadi kita punya berarti 3 VA min 5 VB di node B. Kita punya 3 VA min 5 VB per 24 sama dengan min 7. 3 VA min 5 VB sama dengan, jadi ini adalah persamaan yang kedua. Kita tulis lagi, persamaan 1 tadi 3 VA min VB sama dengan min 24. Persamaan yang kedua 3 VA min 5 VB min 168. Bisa langsung kita eliminasi. 4 VB adalah 144, sehingga VB adalah 36 volt. Ini VB.
Ini VA. Kemudian kita bisa substitusi atau kita bisa eliminasi. Kita coba, kalau tadi sudah substitusi, sekarang kita coba eliminasi lagi. Berarti kita hilangkan VB. Yang paling besar adalah 5 VB, maka VB yang ini jadikan 5. Berarti dikali 5 yang persamaan pertama, 15 VA min 5 VB sama dengan 24 dikali 5. Min 120. Samaan kedua 3 VA min 5 VB sama dengan min 168. Kita eliminasi VB. Berarti ini adalah 12 VA sama dengan 48. VA-nya adalah 4 volt. Oke. VA-nya 4 volt. Kita cari I. I adalah arus yang mengalir di 4 ohm. Berarti I asalnya tegangannya adalah VA. Tujuannya tadi di sini ground, berarti min 0 per hambatan 4 ohm. VA-nya 4 volt per 4 ohm adalah 1 ampere. Oke, jadi arus I nilainya adalah 1 ampere. Kalau dicari di sini tadi adalah I3. I3 asalnya dari VA. Tujuannya ke VB. Min VB. Yang dilewati adalah 8 ohm. VA-nya 4, VB-nya 36 per 8. Min 32 per 8. Berarti di sini adalah min 4 ampere. Nah, jadi kalau I3, kalau arahnya ke kanan, nilainya min 4 ampere. Kalau kita mau 4 ampere ini positif, berarti nanti di arahnya akan dibalik. Berarti arahnya ke sebelah kiri. Dari VB ke VA. Oke, kemudian berikutnya saya punya rangkaian seperti ini. Kita harus mencari nilai tegangan V dengan analisa node. Kita beri nama dulu variabelnya. Misalnya ini adalah I1, I2, kemudian yang masuk ke 8 ohm karena positifnya di atas. Berarti ini misalnya IX. Kemudian ini yang 16 ohm ke kanan IY. Kemudian yang di 12 ohm IZ. Jangan lupa groundnya di sini, di bawah biasanya. Kemudian kita tentukan node. Node-nya yang terdiri dari percabangan dengan variasi arus ada 2, yaitu yang di sini ini adalah node A dan di sini node B. Kita cari di node A. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Yang masuk ke node A I1. Yang keluar adalah IX dan IY. I1 9 ampere. IX dari asalnya VA. Ketujuannya ground min 0 yang dilewati 8 ohm. Ditambah dengan IY. Asalnya VA. Tujuannya VB. Yang dilewati 16 ohm. K ini menjadi 9 sama dengan, kita samakan penyebutnya, 2 VA plus VA min VB. Bisa dikali silang. Tiga VA min VB.
Kita punya persamaan 1. Kemudian kita cek di node B. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuk di node B itu adalah IY. Ditambah dengan I2. Sama dengan yang keluar IZ. IY asalnya dari VA. Tujuannya ke VB yang dilewati 16 ohm. I2-nya 3 ampere. IZ asalnya dari VB, tujuannya ground yang dilewati 12 ohm. Berarti ini VA min VB per 16 min VB per 12 sama dengan min 3. Kita samakan penyebutnya. 48 3VA min 3VB min 4VB sama dengan min 3. 3VA min 7VB sama dengan min 3 dikali 48. Min 144. Jadi ini adalah persamaan kedua. Persamaan 1. 3VA min VB adalah 144. Yang kedua, 3VA min 7VB min 144. Kalau tadi kita eliminasi, sekarang kita coba substitusi. Kita menggantikan variabel dengan persamaan yang lainnya. Misalnya di sini karena yang sama adalah 3VA, maka 3VA di persamaan 2 sama dengan min 144 min plus 7VB. Kita substitusi ke persamaan pertama. Berarti min 144 plus 7VB min VB sama dengan 144. 6VB sama dengan pindah ruas jadi positif 288. Maka VB sama dengan 48 volt. Ini titik B. Titik A. Jadi kita bisa mencari hubungannya dengan node A. Berarti harus dicari VA sama dengan berapa. Maka misalnya gini kita samakan VB-nya adalah 3VA min 144. Maka yang ini substitusi ke persamaan 2. 3VA min 7, VB-nya kita ganti dengan 3VA min 144 sama dengan min 144. 3VA min 21VA plus min kali min jadi plus, berarti ini adalah 1008 sama dengan min 144. Maka ini min 18VA sama dengan min 144 min 1008. Min 18VA sama dengan min 1152. Maka VA-nya adalah 64 volt. Oke, jadi
kita bisa cari VA-nya, hasilnya adalah 64 volt. Nah, yang ditanya adalah V di 8 ohm. V yang di 8 ohm adalah I yang lewat di 8 ohm dikali dengan R-nya 8 ohm. Nah, arusnya tadi yang lewat di situ adalah asal VA karena arahnya ke bawah, dikurangi yang bawah sini tadi adalah ground. Yang bawah tadi adalah ground, maka VA dikurangi tujuannya ground dibagi dengan R8, yaitu R yang dilewati. Ini dikali dengan R8 ohm, sama dengan VA. Berarti tegangan di 8 ohm itu sama dengan VA, yaitu 64 volt. Oke, soal latihan yang ketiga, kita akan menentukan nilai arus I dengan analisa mesh. Jadi kalau tadi kita menggunakan analisa node, yaitu kita menggunakan prinsip hukum Kirchhoff tentang arus, yang sekarang kita akan menggunakan hukum Kirchhoff tentang tegangan. Kita tentukan dulu loop-nya. Jadi saya lebih suka menggunakan loop yang searah jarum jam. Ini loop A. Ini loop B. Kemudian kita lakukan analisa hukum Kirchhoff-nya. Pada loop A, sigma V akan sama dengan 0. Di sini karena arah arusnya searah jarum jam, berarti yang positif di 2 ohm ini adalah sebelah kiri, kemudian di 3 ohm, kalau menurut loop A berarti positifnya di atas, negatifnya di bawah. Oke, sigma V sama dengan 0. Kita punya hambatan 2 ohm. Berarti tegangan di situ adalah arus yang lewat di 2 ohm dikali dengan hambatan yang dilewati 2 ohm. Kemudian ditambah, kita punya ini, kita anggap ini V1, yang ini V2, yang ini V3. Ditambah, ketemu positif polarity dulu dari V2, kemudian plus arus yang lewat di 3 ohm dikali dengan hambatan 3 ohm. Ketemu kutub negatifnya V1. Min V1 sama dengan 0. Nah, di loop A, arus yang mengalir di loop A, itu arusnya adalah IA. Yang di loop B, arusnya adalah IB. Maka I yang mengalir di 2 ohm, itu adalah IA dikalikan dengan 2 ohm, ditambah V2-nya 9 volt, ditambah arus yang mengalir di 3 ohm. Nah, karena 3 ohm ini di tengah antara 2 buah loop, maka ada 2 arus yang mengalir. Sama seperti contoh yang awal tadi, kalau kita menganalisa loop A, maka kita anggap bahwa arus di loop A itu lebih positif daripada arus di loop B. Maka I yang lewat di 3 ohm adalah selisihnya, yaitu IA yang lebih positif dikurangi dengan IB dikali hambatan 3 ohm. Kita ketemu kutub negatifnya V1, yaitu min 16 sama dengan 0. Ini adalah 2IA plus 9 plus 3IA min 3IB min 16 sama dengan 0. 5IA min 3IB sama dengan 16 dikurangi 9, yaitu adalah 7. Ini persamaan pertama. Kemudian kita cari di loop B. Sama, sigma V harus sama dengan 0. Nah, arusnya searah jarum jam, berarti di R6 ohm itu positifnya sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, kalau ngikut loop B, maka di hambatan 3 ohm, positifnya ada di bawah, negatifnya di atas.
Nah, di loop B kita ketemu positifnya dulu dari 6 ohm, maka dia I yang lewat di 6 ohm dikali dengan hambatan 6 ohm. Kita ketemu positifnya V3 berarti plus V3. Kemudian kita ketemu positifnya arus yang lewat di 3 ohm dikali dengan hambatan 3 ohm. Ketemu polaritas negatifnya V2 sama dengan 0. Arus yang lewat di 6 ohm di loop 2 yaitu IB dikali 6 ditambah V3-nya 6 volt ditambah, nah arus yang lewat di 3 ohm karena kita nurut IB, maka IB dianggap lebih positif dari IA. Maka I3 ohm selisihnya IB dikurangi IA dikali hambatan 3 ohmnya 3 min V2-nya 9 sama dengan 0. 6IB plus 3IB min 3IA min 3, 6 min 9 itu sama dengan 0. Maka dia adalah min 3IA plus 9IB sama dengan 3. Nah, karena ini adalah kelipatan 3, kita bisa sederhanakan. Kita bagi 3. Berarti ini adalah min IA plus 3IB sama dengan 1. Ini persamaan 2. Oke, kalau tadi sudah dicoba menggunakan metode eliminasi, kemudian metode substitusi. Nah, di sini saya akan perkenalkan yaitu pakai matriks atau dia disebut dengan metode Cramer. Oke. Jadi kita perhitungannya menggunakan perhitungan matriks. Persamaan 1 adalah 5IA min 3IB sama dengan 7. Persamaan 2 adalah min IA plus 3IB sama dengan 1. Oke, nah untuk metode Cramer itu kita pakai matriks. Jadi dua persamaan ini dimasukkan ke dalam bentuk matriks. Karena persamaannya ada 2, variabelnya 2, berarti matriksnya 2 kali 2. Yang pertama, kita sebutkan dulu konstantanya. Ditulis kembali 5, ini min 1, yang ini min 3, yang ini 3. Kemudian variabelnya adalah IA dan IB. Sama dengan yang di sisi kanan adalah 7 dan 1. Oke, pertama kita coba mencari IA. Kalau mencari IA, yang pertama ini, berarti yang 5 dan min 1. Mencari IA kita pakai pembagian determinan. Pembagian determinan yang atas dan yang bawah. Yang bawah determinannya adalah determinan dengan matriks yang ini, yang 2 kali 2 ini. Kita tulis determinannya ini 5, min 1, min 3, 3. Nah, yang atas, karena kita mencari IA, yaitu di sini variabel IA itu konstantanya adalah 5 dan min 1. Nah, yang ini diganti dengan yang di sebelah kanan, 7 dan 1. Berarti ini 7, 1. Yang sebelah kanannya tetap min 3 dan 3. Nah, determinan itu perkalian ini dikurangi dengan yang ini. Berarti ini adalah 7 dikali 3 dikurangi min 3 dikali 1. Per yang bawah juga ini dikurangi yang ini. Berarti 5 dikali 3 min 3 dikali min 1. 21 plus 3.
per 15 min 3. 24 per 12 yaitu 2 ampere. Nah, kalau kita cari IB gimana? Kalau kita cari IB menggunakan determinan, yang bawah tetap ini persamaan ini ditulis lagi untuk matriksnya. Berarti ini 5 min 1 min 3 3. Nah, yang atas IB itu konstantanya ada di kolom kedua yang ini. Berarti sekarang kolom kedua ini diganti dengan yang di ruas sebelah kanan. Yang di kolom pertama tetap, berarti ini 5 min 1, yang ini min 3 dan 3. Oh, sorry. 5 min 1, yang sebelah kanan adalah 7 dan 1. Determinan 5 dikali 1 dikurangi silang yang satunya 7 dikali min 1 dibagi dengan 5 dikali 3 dikurangi 3 dikali min 1. Berarti ini adalah 5 plus 7 per 15 min 3. 12 per 12 yaitu 1 ampere. Jadi cara nyarinya kalau metode determinan seperti ini. Nah, kalau dengan cara seperti ini mungkin akan mudah kalau ada 2 persamaan. Tapi kalau lebih dari 2 persamaan, untuk metode determinan, kita mencari determinannya juga harus mengikuti cara pencarian determinan matriksnya. Jadi kalau matriksnya 3x3, 4x4, maka kita harus cari determinannya sesuai dengan peraturan di matriks 3x3 dan 4x4. Oke, kembali ke soalnya. Kita diminta untuk mencari nilai I. Saya punya loopnya tadi seperti ini. Yang ini loop yang mengalir IA, yang ini IB. Nah, arus I itu adalah sama dengan IA. Jadi dia diakhiri IA. Maka I akan sama dengan IA, yaitu 2 ampere. Kalau misalnya kita mau tahu arus yang mengalir di 3 ohm, kita tentukan dulu arah arusnya. Kalau arah arusnya ke bawah di 3 ohm ini, berarti yang positifnya di atas, negatifnya di bawah, berarti dia ngikut arah arusnya loop A. Berarti I yang di 3 ohm selisih antara IA dan IB dengan IA dianggap lebih positif dari IB. Yaitu adalah 2 min 1, yaitu 1 ampere. Kalau kita mau cari arus di 3 ohm, tapi kita ngikut loop yang kedua, loop yang IB, berarti positifnya di bawah, negatifnya di atas. Maka I yang 3 ohm dengan ngikut arah IB adalah selisihnya dengan IB-nya lebih positif dibandingkan dengan IA. Yaitu 1 min 2 adalah min 1 ampere. Jadi ini kalau ngikut loop B arahnya dan polaritasnya. Kemudian kalau yang ini dia ngikut loop A arahnya dan polaritasnya. Oke, kemudian saya punya satu rangkaian lagi. Kita diminta untuk menentukan nilai tegangan V dengan analisa mesh. Oke, pertama kita tentukan loopnya dulu. Searah jarum jam. Kita coba yang berlawanan dengan jarum jam. Oke, ini adalah loop A, ini loop B. Arus di loop A, IA, arus di loop B, IB. Oke, kita
Tentukan loop A. Sekarang arah arus di loop A berlawanan dengan arah jarum jam, berarti dari kanan ke kiri. Maka di 5 ohm ini positifnya di kanan, negatifnya di kiri. Kemudian yang di 12 ohm positifnya di bawah, negatifnya di atas. Oke, pertama kita ketemu positif di 5 ohm. Berarti tegangan di 5 ohm adalah arus yang lewat di 5 ohm dikali dengan hambatannya 5 ohm. Kemudian kita ketemu positifnya dari ini V1 misalnya, plus V1. Kemudian kita ketemu plus dari arus yang lewat di 12 ohm dikali dengan hambatan 12 ohm. Sama dengan 0. Nah, arus yang lewat di 5 ohm itu adalah IA saja dikali dengan hambatan 5 ohmnya 5 ohm ditambah V1-nya 18. Arus yang lewat di 12 ohm karena kita analisa loop A berarti selisih antara arus loop A dan arus loop B, tapi arus loop A dianggap lebih positif. Nanti ini IA min IB dikalikan 12 sama dengan 0. Ini 5 IA plus 18 plus 12 IA min 12 IB sama dengan 0. Berarti 17 IA min 12 IB sama dengan min 18. Ini persamaan pertama. Oke, kemudian kita cari di loop B. Sigma V-nya sama dengan 0. Oke, kita ketemu di 20 ohm. Arah arusnya berlawanan dengan jarum jam. Berarti positifnya di kanan, negatifnya di kiri. Nah, yang di hambatan 12 ohm berarti positifnya di atas, negatifnya di bawah. Nah, di yang 40 ohm ini kita anggap V-nya diabaikan dulu. Jadi kita anggap dia sesuai dengan arah arus, ini positif, negatifnya di atas. Oke, untuk B sigma V sama dengan 0. Kita ketemu positif, arus yang mengalir di 20 ohm dikali dengan hambatan 20 ohm ditambah dengan arus yang lewat di 12 ohm dikali hambatan 12 ohm ditambah dengan arus yang mengalir di 40 ohm dikali dengan R-nya 40 ohm sama dengan 0. Oke, I yang di 20 ohm adalah IB dikali R20 ohm, 20 ditambah arus yang 12 ohm karena kita pakai loop B, berarti dia adalah selisih antara IB dan IA dengan IB dianggap lebih positif dari IA. Dikali 12 ohm ditambah I yang mengalir di 40 ohm adalah IB dikali dengan 40 ohm sama dengan 0. Maka ini 72 IB min 12 IA sama dengan 0. Kita sederhanakan dengan min IA plus 6 IB sama dengan 0. Kita punya dua persamaan. Oke, kemudian kita tulis lagi, saya punya persamaan tadi. Persamaan 1 adalah 17 IA min 12 IB adalah min 18. Persamaan 2 adalah min IA plus 6 IB sama dengan 0.
Kita coba selesaikan lagi pakai metode grammar atau yang pakai matrix. Berarti ini adalah 17 min 1, yang ini min 12, yang ini 6. Variabelnya IA dan IB. Sama dengan yang dicari sebelah kanannya min 18 dan 0. Oke, kita coba karena V itu di sini dia dipengaruhi IB, kita coba cari IB. Oke, determinan yang bawah ini ditulis lagi matriks ini 17 min 1 min 12 6. Yang atas yang kolom kedua karena kita cari IB, kolom kedua ini ditukar dengan yang sisi luas kanan. Berarti ini 17 min 1, yang ini min 18 dan 0. Oke, kita cari determinannya, berarti ini adalah 17 dikali 0 dikurangi sisi diagonal satunya min 18 dikali min 1 per ini 17 dikali 6 dikurangi sisi diagonal satunya min 12 dikali min 1. Oke, berarti ini min 18 dibagi dengan 102 min 12. Min 18 dibagi dengan min 0,2 ampere. Nah, IB-nya adalah min 0,2 ampere. Tapi tadi arahnya berlawanan dengan IB-nya ke atas, I-nya, IB-nya min 0,2 ampere. Berarti V, karena tadi kita set arahnya yang bawah positif, yang atas negatif, sesuai dengan arah loop, berarti V yang di 40 ohm itu adalah IB dikali dengan R-nya 40 ohm, yaitu min 0,2 dikali dengan 40, min 8 volt. Ini kalau arahnya, arah arus mengikuti loop 2. Loop B, sehingga positifnya di bawah. Nah, yang di soal dia minta positifnya di atas. Berarti arah arusnya kita balik. Maka V-nya adalah min IB karena arusnya kita balik. Dikali dengan 40, yaitu 0,2 dikali 40 adalah 8 volt. Maka V yang ditanyakan di soal ini sesuai dengan polaritas yang telah ditentukan di soal adalah 8 volt. Oke, jadi itu adalah metode dasar analisis rangkaian, yaitu analisa node dan mesh. Sekian untuk materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa di sesi online selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.